Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Nah, para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, Pak Ustadz dan Bang J, ini kan banyak sekali cerita tentang Dajjal yang akan turun di akhir zaman ya Pak Ustadz. Dajjal ini kan nanti dia akan mencari pengikutnya. Dajjal itu satu makhluk. Dajjal itu makhluk Cuman satu ya. Tapi pengikutnya yang dia mau cari ini. Pengikutnya itu ini seperti apa sih Pak? Gimana itu Pak Ustadz? Ini kan saya ya takut kalau nanti direkrut itu. Masya Allah. Gimana caranya Pak Ustadz supaya tidak menjadi pengikut Dajjal atau terhindarlah paling enggak ya? Memang seperti apa sih ketakutan kita jadi pengikut Dajjal? Harus dengar cerita dari Pak Ustadz. Sehingga orang takut gitu ya. Bagaimana Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi memang Dajjal itu besok satu. Cuma pengikutnya mulai saat ini sebelum mulainya Dukhon itu anak buahnya yang notabene anak buah Dajjal itu mirip seperti jin. Jadi anak buah Dajjal itu lebih tinggi derajat keburukannya daripada jin. Bisa dilihat Pak Ustadz? Ya walau alam ya. Tapi intinya kalau saya mengamati dari cerita banyak hadis, kemudian dari ayat-ayat Quran ini kayaknya bisa menjadi gambaran. Jadi Dajjal ini tugasnya hanya satu, mengkafirkan orang Islam. Tugasnya itu hanya itu, bukan membunuh, tugasnya mengkafirkan. Jadi kalau orang Islam dikafirkan, selesai, dia besok meninggalnya tetap dalam kondisi kafir. Mohon maaf Pak Ustadz, kafir ini maksudnya keluar dari agama Islam? Bisa aja. Nah, kenapa seperti itu? Nah, di titik-titik Dajjal besok itu keluar, umpamanya Dukhon. Dukhon itu kan susah mencari makanan, bukan mencari ya. Membikin makanan itu kan susah, membikin makanan itu susah. Sebabnya apa Ustadz? Kok susah? Susahnya kan besok itu semua listrik tidak hidup semua. Saat Dukhon itu udah mati semua, dinamo macet. Karena yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dari benda-benda angkasa tersebut insya Allah bermedan magnet. Semua di dunia ini, sehingga listrik tidak bisa berfungsi. Nah, air pompa di rumah nggak bisa berfungsi, listrik nggak bisa berfungsi, sepeda motor macet semua, mobil, kendaraan macet. Nah ini orang kan di tempat-tempat dia berada aja. Kalau dia di desa, ya dia di desa. Terisolasi masing-masing lah ya. Kalau dia di kota kayak di Jakarta ini, ya dia di Jakarta. Nah, persoalannya yang di Jakarta atau pinggiran Jakarta ini untuk dapat mendapatkan makanan ada supply sebenarnya. Untuk bertahan hidup. Untuk sehari-hari itu sehari-hari itu kan ada supply dari desa. Sayuran. Oh iya. Kan buah-buahan, meracang itu apa? Bumbu-bumbu kan gitu nih ya. Garam ya dari laut, asam di gunung. Ketemunya di kayu manis, ketemunya di dapur, di kayu manis sebenarnya. Kok jadi besar ya sih? Jadi untuk mengadakan seperti itu kan nanti jadi ayam panggang, ayam goreng, kan gitu ya? Iya. Di Jakarta ini punya ayam aja enggak. Di Jakarta ini punya ikan enggak punya nih, kan gitu deh ya. Punya sayur nggak punya, nah, ya. Kemudian punya minyak goreng nggak ada, air nggak punya. Lah terus mau hidup dari mana, kan gitu. Nah di titik inilah sebenarnya Dajjal datang. Dajjal itu ngalahin tukang sulap hebat yang bisa ngeluarin makanan, bisa ngeluarin ini. Dajjal itu lebih hebat dari mereka.
ya lebih hebat. Nah, pada saat kamu tuh lapar seminggu nggak makan, itu udah gini, kasih nih roti yang menggugah selera, yang baunya itu nusuk di sini. Yang ada abonnya itu Pak Ustadz. Waduh, gimana tuh Pak Ustadz? Ada lodeh, ada sambal terasi, ada tongkol digoreng, nggak terlalu kering, tapi nggak bau amis. Ustadz, Dajjal itu kan cuma satu, sedangkan manusia di dunia ini kan jutaan. Yang menyediakan tuh anak buahnya, Ustadz. Yang menyediakan ya memang dia punya keahlian seperti itu. Jadi dia itu gini, Ji, Dajjal itu level anak buahnya, anak buah Dajjal itu di atas jin. Jin yang sekarang itu kan di Indonesia ini loh, di Jawa banyak gini, tiba-tiba dapat keris di tangan. Itu hanya kelasnya jin seperti itu. Yang penyihir dibacain itu muncul pocong, nah itu jin sebenarnya. Yang wujudin jadi pocong itu jin. Yang wujudin jadi paku dibaca-bacain ya, siapa yang baca-bacain wujud jadi paku, wujud jadi pocong, itu bacanya dia tuh berarti ada afiliasi dengan jin. Dia tahu atau tidak tahu, saya memberitahu insya Allah itu ada jin di situ. Kalau malaikat, bukan malaikat, nggak ngurusin sihir. Malaikat itu hanya patuh pada perintah Allah lah. Dia ngomong kok, masa malaikat patuh sama ngomongannya dia? Dia dosa aja masih banyak kok patuh? Nggak ada malaikat di situ. Kan gitu. Jadi harus berpikir real sebenarnya, ya. Nah, di titik itulah ada orang bisa ini, orang di sini tutupin ini bisa hilang, ada itu mainan Dajjal, itu Dajjal yang kelas bayi. Nah, itu Dajjal itu pada waktu muncul itu udah kelas dewasa. Jadi dilihat nih, dia kayaknya lagi nggak pengen makan, tung, kasihlah wanita yang rambutnya kuning agak merah. Kok nggak makan sama wanita, hubungannya apa Pak? Ini kan sama tuh kita Ji. Tapi wanitanya bawa makanan. Yang tadinya nggak mau makan jadi mau makan. Tapi inilah Dajjalnya kali ya istilahnya. Bisa aja dibilang, nah, kamu mau yang mana nih? Boleh, kamu ambil. Itu di hati tuh, bicara itu di hati. Karena Dajjalnya udah wujud manusia, besok yang membunuh juga Nabi Isa, kayak jelas Dajjal itu wujud asli gitu. Akhirnya kan kamu tapi tidak boleh makan dan tidak boleh merasakan, kecuali kamu harus ikutlah, jadi pengikutnya, yaitu kafir lah akhirnya. Ini Dajjal. Nah, sebenarnya bagaimana kok banyak istilahnya kalau dalam hadis itu diceritakan jangan melawan Dajjal. Mending tutup rumah, jaga wanita di rumah, jaga jangan sampai keluar. Nah, itu karena apa? Insya Allah pasti akan kafir. Nah, sebenarnya bagaimana Dajjal itu bisa gampang sekali mempengaruhi besok itu? Sangat gampang, Saudara. Itu hanya satu, karena kita sendiri, kita orang manusia itu sendiri banyak yang tidak patuh kepada perintah Allah dan tidak menjalankan sunnah Rasul. Banyak ayat-ayat yang kita membaca tapi kita nggak paham. Iya, seperti saat Dajjal turun diperintahkan untuk mempertebal tauhid, mungkin itu maksudnya Ustaz? Iya, mempertebal tauhid itu pengertian, fahami. Jadi begini nih, salah satunya nih ayatnya harus kita fahami benar. Umpamanya di Allah Rasul, fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ayat ini kalau kita cermati pelan-pelan itu menandakan taatlah kepada Allah dan Rasul. Jika engkau berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Jadi taat pada Allah itu adalah mengerjakan perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran. Taat pada Rasul mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah. Jika engkau berpaling itu yang bisa. Ini berpaling ini malah dari orang-orang seperti orang Islam. Berpaling tadinya lurus, kemudian dia nggak mau. Berpaling dia. Nah, berpaling ayat ini malah untuk orang-orang Islam. Maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang kafir, yang menolak satu ayat. Jangan, makanya kalau saya sering bilang ayat Quran jangan ditolak, pahami, ngertiin,
kerjakan, jangan menolak ayat, karena kita akan masuk digolongkan oleh Allah Ta'ala kafir menurut Allah. Jangan milih-milih ayat ya. Jangan memilih-milih ayat, semua ayat itu baik. Yang nggak baik menurut kita ya. Ya, yang nggak baik menurut nafsu kita aja, kan gitu nih. Nah, inilah yang akhirnya pada saat seorang Islam itu selalu menolak ayat ini, menolak ayat ini. Contoh, disuruh lemah lembut, kasar terus omongannya. Nah, ini kan sebenarnya menolak ayat itu. Belum berpindah agama, belum pindah itu Pak Ustadz. Nah, itu kan jelas. Lah. Masih di dalam Islam itu sendiri ya Pak Ustadz. Jelas. Lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka, itu kan perintah. Tapi kenyataannya orang-orang Islam itu kasar-kasar omongannya, semaunya sendiri, merasa dia oknum itu merasa dia yang hebat, dia yang ilmunya hebat. Nggak boleh, walaupun dia ilmunya hebat juga nggak boleh. Kafir satu ayat kecil itu ya kafir jadinya Pak Ustadz. Nah, ya menurut Allah tetap kafir, mau ayatnya jelas. Nah, cuma pada saat gimana Dajjal ini itu yang di dalam tubuh orang itu banyaknya, volumenya itu tergantung kekafiran orang Islam itu sendiri. Jadi kalau dia itu menjalankan sunnah Rasul kemudian lupa, nah itu nggak terlalu besar. Memohon ampun, dia menjalankan Quran kemudian dia lupa, mohon ampun. Nah, ini tidak termasuk yang, insya Allah tidak termasuk yang tadi ya, karena dia sudah mohon ampun. Kemudian ini kalau itu dikerjakan orang-orang seperti ini tadi ya kalau dia keluar dari ayat-ayat Allah, dia mohon ampun, ngerti terus mohon ampun, ampuni aku ya Allah. Dan dia bersyahadat terus, kemudian dia juga kalau belum mampu menjalankan sunnah dia mohon ampun, normal aja. Nah, orang yang seperti ini anak buah Dajjal nggak suka. Oh, jadi ciri-ciri yang disenangi, yang disukai anak buah Dajjal tuh sifat manusia seperti apa tuh Ustaz? Sifat manusia yang kafir tadi. Kan selain apa? Kasar, yang paling dominan gitu Ustaz. Oh iya, semua bisa dominan. Asal nggak mohon ampun ya. Semua bisa dominan. Umpamanya contoh nih, kalau seorang kita bersedekah atau berinfak, itu kan selalu niatkan lillahi ta'ala. Tapi kan banyak orang bersedekah niatnya untuk kaya, lah kan nggak ketemu ini. Ini kan bisa menjadi dominan, apalagi bersedekah dengan kecil atau besar dia sudah sombong, kan nggak boleh sebenarnya. Sifat sombong berarti. Sifat sombong seperti itu. Kemudian apalagi umpamanya tuh punya istri, sebagai imam istri harus dididik, kan gitu. Ngeri nih. Loh, kalau kamu nggak didik ya, loh gimana? Kamu mau disebut imam apa disebut makmum aja? Ampun. Imam besar. Imam besar. Kan gitu. Karena orangnya gede ya. Nah, itu juga sama. Kamu punya anak, ini kan tugas-tugas emang harus di apa namanya? Dijalankan. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Sifat pemaaf. Sifat pemaaf, disuruh maafkan mereka. Disuruh maafkan. Berarti itu wajib memaafkan. Tapi kenyataan jarang yang mau seperti itu. Karena sakit hatinya ya. Karena sakit hatinya dendam 7 keliling, pusing 7 turunan. Iya. Itu kan dikerjain hampir setiap hari. Marah itu sudah tahu, marah itu hanya setan yang punya. Lah ke orang yang mengaku Islam kok marah, jadi lucu jadinya. Emosional. Diceritakan dalam hadis la taktab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Kalau marah ya balikannya surga pasti neraka. Lah orang yang neraka itu orang yang mana? Orang yang selalu kufur, orang yang kafir sebenarnya. Ini harus difahami. Marah kok enggak boleh loh. Kata orang pinter itu orang lagi emosi marah terus keluarin, yang pinter itu siapa? Disiapin ini keramik-keramik kendi, kalau marah lempar. Bener, nanti Dajjalnya melalui tangan dia. Masuk. Kalau marahnya disimpan skizofrenia, Dajjalnya di sini, di otak, sehingga ada yang bisikin ini, bisikin itu, bisikin. Nah itu sama itu Dajjal yang langsung bersinggungan dengan manusia. Nah disinilah sebenarnya kita harus belajar
bertauhid kepada Allah Ta'ala itu harus jelas. Pegang iman kita, katakan bahwa kita hanya menyembah Allah, kita hanya minta pertolongan kepada Allah. Resikonya kan nggak dapat makan, kelaparan segala macam tuh Ustaz tuh saat itu. Nah kan kalau memang dia imannya ringan-ringan kan mana kita tahu berat imannya dia, timbangannya berat kan nggak tahu. Kalau memang dia nanti orang yang imannya itu ringan-ringan atau dia nggak punya iman atau imannya dia rusak sendiri, ya akan dikumpulkan di titik-titik tertentu di situ. Dilalah senang-senang semua. Dia iman selalu membanggakan pendidikan, orangnya di sini di Indonesia, anaknya pas terbang di Australia, anaknya terbang di California, anaknya terbang di Inggris. Nah, setelah Tuhan nggak bisa ketemu anak. Nah, itu kan jadi skizofrenia pada saat Tuhan. Lah kan jadi lucu terusan ya. Jadi siapa ya punya setelah skizofrenia kok lu, aku kok jadi ingat Ustaz Danu. Nah, ini udah gelap semua. Lah kan nggak ketemu sudah nih. Jadi inilah yang harus kita ketahui ya, gimana Dajjal itu sebenarnya sudah tidak perlu mencari pengikut. Jadi sebenarnya banyak orang Islam sudah menjadi pengikutnya sejak dini. Ustaz, jadi anak buah Dajjal itu udah masuk ke dalam diri seseorang, itu udah dapat dibayangkan betapa menderitanya di neraka nanti. Sifat-sifat yang Ustadz bilang tadi kan pemarah, terus sombong dan lain-lain, itu kan sebenarnya sifat dasar manusia nih, ada nih di situ nih Ustadz. Setiap orang ada di situ. Nah, gimana caranya kalau kita ini yang mempunyai sifat dasar itu tidak jadi pengikut Dajjal, Ustadz? Karena ada Rasulullah makanya diceritakan. Rasulullah itu contoh yang baik. Uswatun hasanah. Makanya ada Sirah Nabawiyah yang itu menjadi cerita Rasulullah setiap hari. Masa itu hanya dibacanya cuma untuk ilmu tok, nggak dikerjain di setiap harinya, kan lucu jadinya. Ya jangan menjadi ilmu yang jadi hafalan, kerjakan. Kita itu umatnya Rasul, ya kerjakanlah. Bagaimana Rasul dengan istrinya, bagaimana Rasul dengan para sahabatnya, bagaimana Rasul itu berdakwah. Itu kan kita bisa mencontoh dari titik itu. Bagaimana Allah menyuruh lemah lembut kepada orang lain. Orang lain nggak peduli itu Islam atau non Islam, nggak peduli. Lemah lembutlah kepada semuanya. Masa sama orang itu nggak lemah lembut, sama kucing lembut? Dari mana kamu? Kok seharian nggak ini lah? Dia mending dibeliin makanan. Gimana? Dia lemah lembut, sama istrinya galak, garang, tampang serem. Sama yang lain bukan istrinya lembut. Gimana caranya? Iya benar. Kan gitu ya. Sering tuh saya dengar tuh. Loh, ini belum selesai. Belum selesai itu. Dengan anak kita keras, tegas, emosional. Dengan anaknya orang lain lemah lembut. Allah tidak menyukai orang yang mencuri. Allah tidak menyukai orang yang korupsi. Masih korupsi. Dia tahu yang dikerjakan salah, tapi dia tetap kerjakan. Iya kan? Lah ini dari mana? Ya mereka. Memang mereka. Mending saya mati aja daripada besok saya jadi anak buah Dajjal. Loh, nggak apa-apa kamu mati. Besok mati juga masuk neraka. Mau apa? Mau bilang nggak mau selamat? Loh, nggak bisa. Kalau memang mau selamat, taatlah Allah dan Rasulullah. Selamat di akhirat. Selamat di dunia dan akhirat. Kan seperti itu. Nah, insya Allah kita harus pahami. Belajarlah kita dengan sungguh-sungguh taat kepada Allah Ta'ala. Apa yang dikatakan Allah? Apa gunanya cerita dari Fir'aun? Dia merasa jadi Tuhan. Kan gitu. Kita, saya enggak Fir'aun. Bohong. Seringnya itu yang bikin gedung itu saya dulu. Itu yang bikin jalan ini saya. Ini yang bikin masyarakat itu begini saya dulu zaman. Itu kan Tuhan itu. Itu sifatnya siapa? Fir'aun. Padahal dia Islam. Itulah cerita dari Allah Ta'ala. Wujudnya Fir'aun ada di teman-teman kita. Insya Allah mudah-mudahan kita tidak ya. Amin, amin, amin. Sifatnya umatnya Nabi Lot ada yang muslim juga. Iya. Sedikit apa banyak? Banyak. Aduh. Apa ini ceritanya? Nah inilah yang harus kita pahami. Tapi saya tidak menyalahkan yang
umatnya Nabi Lut yang seperti itu LGBT, nggak menyalahkan dulu loh ya, tapi ada loh, saya bilang ada gitu, ada karena bisa aja dari lingkungan. Tapi kalau sejak kecil dia seperti itu, bolehlah mendekat. Saya akan memberi trik-trik gimana bisa menghilangkan unsur laki suka sama laki, itu bisa dicabut oleh Allah Ta'ala seperti itu. Nah, disinilah kita harus pahami bahwa sebenarnya paham nggak kita bahwa kita itu sendiri besok itu kedepannya itu mau jadi anggota perguruan Dajjal sejati apa mau ikut situ apa enggak, itu sebenarnya sudah ngerti ya kan. Bagaimana? Perguruan Dajjal Sakti mamanya ikut jadi bisa gitu ya. Jadi seperti itu. Sebenarnya kita bisa menilai. Kalau memang kita nggak bisa mengerjakan, nah bagaimana caranya? Banyak dari cerita-cerita Rasulullah yang baik. Baik dari keluarga, baik dari sisi kita bekerja, baik dari sisi lingkungan, semuanya diceritakan. Jadi kalau memang kita tidak ingin mendapati diri kita besok, kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala, Tuhan itu masih hidup, tidak ingin masuk ke lingkungan Dajjal, ya berubah. Jadi di sini cerita ini bukan hoak, ini benar-benar. Jadi berubah. Karena apa? Saya sering menangani orang-orang kasus seperti itu. Skizofrenia, ada yang ngomong, bunuh anakmu, bunuh anakmu. Di situ ada unsur Dajjal. Saya mohonkan ampunan dosa-dosanya, saya mohonkan agar dihancurkan Dajjalnya oleh Allah Ta'ala. Habis itu suara itu hilang, kan berarti insya Allah benar. Nah, di sinilah kita harus pahami, jangan sampai, dan kita harus menjaga bagaimana akidah-akidah kita harus kita jaga, kita kerjakan. Istiqomah ditambahkan syariat Islam, istiqomah ditambahkan istiqomah. Nah, mudah-mudahan ini bisa manfaat bagi saudara-saudara kita yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz ilmunya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi ilmu yang telah diberikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu melalui kajian ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada kami yang ada di sini, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.